Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rizwan Hasanan Suamule. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai keluarga dengan lansia hipertensi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan serta Mas-Mas dan Mbak-Mbak yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tak berlama lagi, ya, untuk topik bahasan kali ini itu mengenai pengertian keluarga, tahap dan tugas perkembangan, tugas keluarga dalam bidang kesehatan, pengertian dukungan keluarga, jenis dukungan, pengertian hipertensi, penyebab hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, klasifikasi hipertensi, makanan yang tidak diperbolehkan, makanan yang boleh dikonsumsi, dan yang terakhir pencegahan dan penanganan hipertensi. Pengertian keluarga. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing, menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Tahap dan tugas perkembangan keluarga. Tahap yang pertama yaitu keluarga pemula atau pasangan baru. Pada tugas perkembangan keluarga pemula ini antara lain dapat membina hubungan yang harmonis dan adanya kepuasan bersama dengan membangun perkawinan yang saling memuaskan. Membina hubungan dengan orang lain dengan menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, merencanakan kehamilan, dan mempersiapkan diri menjadi orang tua. Pada tahap kedua, yaitu keluarga sedang mengasuh anak tertua bayi sampai umur 30 bulan. Pada tahap ini, tugas keluarga yaitu membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, memperluas persahabatan dengan keluarga besar, dan menambahkan peran orang tua, kakek, dan nenek, serta mensosialisasikan dengan lingkungan keluarga besar masing-masing pasangan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu keluarga dengan anak tertua prasekolah. Pada tahap ini dimulai saat anak berumur 2 tahun dan berakhir pada saat anak berumur 6 tahun. Tugas perkembangan pada keluarga ini yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Mempertahankan hubungan yang sehat baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat. Pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak, serta pembagian tanggung jawab anggota keluarga. Pada tahap 4, yaitu keluarga dengan anak usia tertua sekolah. Tahap ini dimulai pada saat anak berumur 6 tahun mulai sekolah dan berakhir pada saat anak berumur 12 tahun, 13 tahun. Pada tahap ini, biasanya keluarga mencapai jumlah maksimal sehingga keluarga sangat sibuk. Selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki minat sendiri. Demikian pula orang tua mempunyai aktivitas yang berbeda dengan anaknya. Tugas perkembangan pada tahap ini yaitu membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah, dan lingkungan. Mempertahankan keintiman pasangan, memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Pada tahap ini, anak perlu berpisah dengan orang tua, memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dalam aktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap kelima. Pada tahap ini, keluarga dengan anak tertua remaja. Tahap ini dimulai saat anak tertua berumur 13 tahun dan berakhir pada saat anak berumur 20 tahun. Tugas perkembangan pada keluarga ini adalah memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab
mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga, mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga merupakan tahap paling sulit karena orang tua melepas otoritasnya dan membimbing anak untuk bertanggung jawab. Pada tahap ini sering kali muncul konflik antara orang tua dan remaja. Kemudian tahap 6, yaitu keluarga dengan anak dewasa, dimulai pada saat anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Lamanya tahap ini tergantung jumlah anak dan ada atau tidaknya anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini adalah memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar, mempertahankan keintiman pasangan, membantu orang tua memasuki masa tua, membantu anak untuk mandiri di masyarakat, penataan kembali peran dan kegiatan rumah. Dan tahap 7 yaitu keluarga usia pertengahan. Nah, di mana pada tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Nah, pada tahap ini tugas perkembangan keluarga yaitu mempertahankan kesehatan, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan anak-anak, meningkatkan keakraban pasangan, fokus mempertahankan kesehatan pada pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga rutin, menikmati hidup, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir ini yaitu tahap keluarga usia lanjut. Pada saat usia lanjut ini dimulai saat pensiun sampai dengan salah satu pasangan meninggal dan keduanya meninggal. Pada tahap ini tugas-tugas perkembangan keluarga yaitu mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, mempertahankan hubungan perkawinan, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, meneruskan untuk memahami eksistensi mereka, saling memberi perhatian yang menyenangkan antara pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti berolahraga, berkebun, dan mengasuh cucu. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada lansia yaitu menurunnya fungsi dan kekuatan fisik, sumber-sumber finansial yang tidak memadai, isolasi sosial, kesepian, gangguan mobilitas fisik atau sulit bergerak. Kemudian terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia atau perawatan diri. Kemudian tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu mengenal masalah kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan keluarga yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan tidak boleh diabaikan, karena tanpa kesehatan segala sesuatu tidak akan berarti, dan karena kesehatanlah kadang seluruh kekuatan sumber daya dan dana keluarga itu habis. Keluarga perlu mengenal kesehatan dan perubahan yang dialami anggota keluarganya, terutama berkaitan dengan kesehatan. Mengapa? Karena ketika terjadi perubahan kecil yang dialami keluarga, maka secara tidak langsung akan menjadi perhatian keluarga. Apabila menyadari adanya perubahan, maka tindakan yang harus dilakukan oleh keluarga yaitu catat kapan terjadinya perubahan tersebut, kemudian perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahannya.
Yang kedua yaitu membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat. Tugas ini merupakan upaya keluarga yang utama untuk mencari bantuan yang tepat sesuai dengan masalah kesehatan yang menimpa keluarga. Sumber daya internal keluarga yang dianggap mampu memutuskan akan menentukan tindakan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan yang dialami. Jika secara internal keluarga memiliki keterbatasan sumber daya, maka keluarga akan mencari bantuan kepada orang di lingkungan tempat tinggal agar memperoleh bantuan. Yang ketiga yaitu merawat perawatan pada anggota keluarga yang sakit. Tugas merawat anggota keluarga ini seringkali harus dilakukan keluarga untuk memberikan perawatan lanjutan setelah memperoleh pelayanan kesehatan di institusi pelayanan kesehatan. Tidak menutup kemungkinan ketika keluarga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pertolongan pertama, maka anggota keluarga yang sakit dapat penuh dirawat oleh keluarga sendiri. Yang keempat yaitu mempertahankan dan menciptakan suasana rumah sehat. Tugas ini merupakan upaya keluarga untuk mendayagunakan potensi internal yang ada di lingkungan rumah untuk mempertahankan kesehatan atau membantu proses perawatan anggota keluarga yang sakit. Yang terakhir itu mempertahankan hubungan dengan menggunakan fasilitas kesehatan masyarakat. Tugas ini merupakan bentuk upaya keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan keluarganya dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian pengertian dukungan keluarga. Dukungan keluarga adalah upaya yang diberikan anggota keluarga baik moral maupun material berupa motivasi, saran, informasi, dan bantuan yang nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Jenis dukungan keluarga yang pertama yaitu dukungan emosional. Keluarga sebagai sebuah tempat yang aman dan damai untuk istirahat dan pemulihan, serta membuat penugasan emosional. Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman, yakin, diterima oleh anggota keluarganya. Dukungan emosional ini yang dapat diberikan kepada keluarga, misalnya ungkapan empati, kepedulian, perhatian, cinta, kepercayaan, rasa aman, dan selalu mendampingi pasien dalam masa perawatan. Dukungan ini sangat penting dalam kehidupan keadaan yang dianggap tidak terkontrol. Yang kedua yaitu dukungan penghargaan. Keluarga bertindak sebagai bimbingan umpan balik, membimbing dan menengahi pemecahan dan validator identitas anggota keluarga. Dukungan ini terjadi melalui ekspresi sambutan yang positif dengan orang-orang di sekitarnya, dorongan atau pernyataan setuju terhadap ide-ide, perasaan, atau perasaan individu. Dukungan ini membuat seseorang merasa berharga, kompeten, dan dihargai. Dukungan penghargaan ini juga dapat meningkatkan status psikososial pada keluarga yang sakit. Melalui dukungan ini, individu akan mendapatkan pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu dukungan instrumental. Dukungan instrumental atau peralatan atau fasilitas yang dapat diterima oleh anggota keluarga yang sakit melibatkan penyediaan sarana untuk mempermudah perilaku, membantu pasien yang mencakup bantuan langsung, biasanya berupa uang, peluang, waktu, dan lain-lain. Bentuk dukungan ini dapat mengurangi stres karena individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan materi. Yang keempat yaitu dukungan informasi. Merupakan bentuk dukungan yang meliputi pemberian informasi, sarana atau umpan balik tentang situasi dan kondisi individu. Dukungan informasi ini bisa berupa pemberian nasihat dengan mengingatkan individu untuk menjalankan pengobatan atau perawatan yang telah direkomendasikan oleh petugas kesehatan. Misalnya itu tentang pola makan sehari-hari,
aktivitas fisik atau latihan jasmani, minum obat, dan kontrol. Mengingatkan tentang perilaku yang memperburuk penyakit individu, serta memberikan penjelasan mengenai hal pemeriksaan dan pengobatan dari dokter yang merawat atau menjalankan hal-hal yang tidak jelas tentang penyakit yang diderita individu. Kemudian yaitu definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik itu lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Kemudian penyebab hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi primer atau esensial. Hipertensi primer atau esensial ini belum diketahui penyebabnya, namun biasanya dihubungkan dengan faktor berikut. Yang pertama, genetik. Pada sekitar 70-80 orang yang punya riwayat keluarga dengan hipertensi, maka berisiko tinggi mengalami penyakit ini. Jenis yang kedua yaitu jenis kelamin dan usia. Pada laki-laki berusia 35-50 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan wanita. Dan wanita pasca menopause atau berakhirnya siklus menstruasi berisiko tinggi mengalami penyakit ini. Sebenarnya ini pada dasarnya tekanan darah akan naik dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh sering bertambahnya usia, pembuluh darah akan menjadi kaku karena terjadi pengapuran pada dinding. Oleh karena itu, para lansia cenderung lebih tinggi tekanan darahnya daripada orang muda. Yang ketiga yaitu diet. Diet ini diet tinggi garam atau lemak secara langsung berhubungan langsung dengan berkembangnya hipertensi. Yang keempat, berat badan. Obesitas atau kegemukan lebih dari 25% di atas berat badan ideal dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi. Yang kelima yaitu gaya hidup. Merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan darah bila gaya hidup itu tetap. Kemudian ada yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini dipengaruhi oleh yang pertama gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal. Untuk tanda dan gejala hipertensi, tahap awal hipertensi biasanya itu tidak memunculkan gejala, hanya ditandai dengan tekanan darah yang meningkat. Kenaikan tekanan darah pada awalnya itu sementara, tetapi pada akhirnya menjadi permanen. Gejala yang sering muncul seperti sakit kepala, sering buang air kecil di malam hari, pusing, mual muntah, gangguan penglihatan, mimisan, dan kelusuan. Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebab. Hipertensi primer atau hipertensi esensial itu belum diketahui penyebabnya, namun dikaitkan dengan beberapa faktor yang tadi. Kedua yaitu hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Hipertensi non-esensial ini diketahui penyebabnya, namun pada sekitar 5-10% pada penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Dan juga pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Berdasarkan bentuk, yaitu hipertensi diastolik, itu yang atas atau yang biasa 120 jadi 140. Yang kedua hipertensi campuran, itu yang atas dan yang bawah, yang biasa 120/80. Normalnya yaitu kalau hipertensi campuran ini 140/90. Yang ketiga yaitu hipertensi sistolik. Hipertensi sistolik ini yang bawah, jadi misalnya 120, normalnya 120/90,
80, ini 120/90. Ya, yang kemudian makanan yang tidak diperbolehkan. Makan makanan ini, makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, seperti otak, ginjal, paru, minyak kelapa, dan gaji. Kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium, seperti biskuit, cracker, keripik, dan makanan kering yang diasinkan. Yang asin. Kemudian makanan dan minuman dalam kaleng, seperti sarden, sosis, kornet, sayuran, serta buah-buahan yang dalam kaleng. Makanan yang diawetkan, seperti dendeng, asinan sayur, atau abon, atau buah, kemudian abon, ikan asin, pindang, kemudian protein hewani yang tinggi kolesterol, seperti daging merah, kuning telur, kulit ayam. Kemudian bumbu ini seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal, dan bumbu penyedap lain yang mengandung garam natrium. Yang terakhir yaitu alkohol dan makanan yang mengandung alkohol. Itu seperti durian dan tape. Kemudian makanan yang boleh dikonsumsi pada penyakit hipertensi ini yaitu yang bersumber karbohidrat tinggi, seperti biji-bijian, sumber protein hewani seperti ikan, unggas, daging putih telur, susu rendah atau bebas lemak, sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan polong-polongan, serta hasil olahannya. Yang terakhir sumber vitamin dan mineral, itu seperti sayur dan buah-buahan. Pencegahan dan penanganan pada penyakit hipertensi ini, yang pertama modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup ini mencakup penurunan berat badan, perubahan diet, pembatasan konsumsi alkohol dan rokok, peningkatan aktivitas fisik, dan penurunan stres. Yang kedua, diet. Pendekatan diet untuk meningkatkan hipertensi, untuk menangani hipertensi, ini berfokus pada menurunkan asupan natrium, mempertahankan asupan kalium dan kalsium yang cukup, dan serta mengurangi asupan lemak total dan jenuh. Juga yaitu aktivitas fisik. Latihan fisik teratur seperti berjalan, bersepeda, berlari, dan berenang itu dapat menurunkan tekanan darah dan berperan pada penurunan berat badan, stres, dan perasaan terhadap kesejahteraan keseluruhan. Keempat, pemakaian alkohol dan tembakau. Pemakaian alkohol dan tembakau, ini anjuran asupan alkohol untuk pasien hipertensi itu adalah tidak lebih dari 1 ons etanol atau 2 kali minum per hari. Kemudian rokok itu dapat menurunkan beberapa efek obat-obatan antihipertensi seperti pada obat propanolol. Yang kelima, penurunan stres. Latihan fisik sedang maupun teratur adalah penanganan terbaik untuk menurunkan stres pada hipertensi. Dan terapi musik, ketika seseorang ini mendengarkan musik, gelombang listrik yang ada di otak dapat diperlambat atau dipercepat, dan pada saat yang sama, kinerja sistem tubuh itu mengalami perubahan. Musik juga mampu mengatur hormon yang mempengaruhi stres, sehingga mampu meningkatkan daya ingat. Yang terakhir, obat-obatan. Obat-obatan ini seperti metildopa, klonidin, reserpin, metoprolol, propanolol, kaptoprin, dan lain-lain. Selesai sudah untuk materi ini. Terima kasih.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.